buru atuh turun atuh turun Heeh dan heeh gitu. heeh. Tapi ternyata nah bet kudu ngabuburu gitu, aya Ya, naon bet kudu ngabuburu. heeh Ya abi mah ngertosna teh nya da abi ningali sosok nu eta, Kang. heeh, karena jelas kelihatan. Jelas pisan eta mah ah, nya Kang Sandi kaget tuh. sanes kaget deui Kang, abi oge nyuruh ka nu payunan abi, "Sok enggalkeun, enggal hayung burung," gitu. Ya Langsung meskipun kaki abi sakit pisan oge nya, abi sempet eureun heula kumaha heula, hoyong salesa mah dugi ka pos di lukisan teh. mhm. Ya dah nya kusabab ninggal sosok nu eta nya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Beliau dari anak motor juga dan udah beberapa kali anak motor lagi, anak motor lagi. Dari Bermaksi, Kang. Dari Bermaksi Kang, dari Bermaksi. Kang siapa sih? Kang Sandi, Kang Kang Sandi. Kang Sandi. Sandi. Mau nyerita apanya? Cerita mistis pendakian sih Kang, Pendakian? Oke, pendakian. tahan dulu ya, Kang. Sebelum saya bercerita, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Langsung aja kita berkenalan dengan Kang Sandi. Kang Sandi sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Nuju sibuk naon ayeuna? Sibuk naonnya, sibuk ngamodif sih Ngamodif. Oh, emang ngamodif modif modif modif. motor? Apareasian lah ya, Ngecat gitu? ngecat ongko nya ngaparesian we gitu, ngaparesian motor unggul. Anak-anak beureung nya. Ya. Sareng sih jeung anak-anak. Manawi aya salam-salam kanggo anak-anak? Salam-salam mah kangge ka anak Bermaksi, terutama ka Boleh. anak Bermaksi, ngaturkeun nuhun. Iya. Sareng ka Zona Cornering oge, sareng ka Mhm. anak-anak motor nu sanes terutamina ka NMAX Bandung. Oke. Kang Sandi, awal cerita Kang Sandi saat mendaki, Mun mendaki. di mana itu? Pendakian teh di Gunung Guntur, Daerah Garut ya? Garut, Gunung Guntur, Heeh. Garut. Seperti apa tuh, Kang? Jadi awal mulanya mah, ada agenda naik ke Gunung Guntur Mhm. sama teman-teman. Emang hobinya sih, hobi motor sama hobi, apa namanya, explore alam gitu, Kang. Hiking ya? Hiking lah gitu. Ada satu agenda buat pendakian ke Gunung Guntur, itu tuh tahun 2019, April 2019. Berarti baru kemarin ya? 2 tahunan 2 ya? tahun ke belakang lah, Heeh. 2 tahun ke belakang. Eee, kan kalau nggak salah mah yang lain, berangkat duluan karena kan emang posisinya saya, kerja gitu. Tadinya emang awalnya saya nggak akan ikut, soalnya kan saya posisi masih kerja. Mhm. Cuman emang saya hobinya udah mendalam banget, jadi Ya, maksain sakau. lah Kang, gitunya maksain lah gitu buat naik Heeh. meskipun pulang kerja juga saya langsung berangkat ke Iya, tempat lokasi karena gitu. hobi ya, susah hobi mah. Nah itu Kang, ese lah gitu, tos hobi mah gitu Iya, nya. bener. Nah pas nu sanesna tos ti payun, angkat ti Bandung ka Garut teh. Aya abi kan masih keneh damel, abi pulang tabu 10 damel teh. Wengi? Wengi abi teh. Wengi, nah nu sanes mah angkat teh tabu 8-an lah gitu nya, ka Garut dugi paling tabu 10-an lah, dugi tabu 10-an. Abi mah weuih damel Kang, Langsung meluncur weuih damel abi mah langsung meluncur nyalira sendirian? nya sendirian. Mhm. Abi ka ditu teh. Nu sanes mah ngangge transportasi umum, abi mah ngangge motor pribadi ka ditu teh. Soalna ai pami tos malem mah kan saya transportasi Iya, deui bener. gitu. Abi sendiri ka ditu nyusul Kang, weuih damel. Wah eta mah bakat semangat pisan weuih damel ge teu sarapan heula teu naon langsung angkat we heula gitu. Sampai gitu dianggap Teu ya? dianggap satacana tos disiapkeun heula si Mhm. alat-alat kangge pendakian teh gitu. Mhm. Janten malam langsung berangkat abi.
Berarti udah prepare sebelum pulang kerja meureun nya? atos disiapkeun sadaya. Langsung aja meluncur? Langsung meluncur Kang, meluncur tuh jam setengah 11-an, Mhm, kan pulang jam 10, pulang jam mhm, 10, meluncur jam setengah 11 ke Garut, nyampe jam setengah 12 lah, sejam mhm, kalau pakai transportasi pribadi mah gitu. heeh. Sejam saya nyampe ke Garut Kang, nyampe ke lokasi. Sambil ngerokok nggak apa-apa? Boleh boleh, nggak apa-apa, nyantai aja. Berarti Kang Sani teh nyusul carita nama sendiri meureun nya? Nya, abi nyusul nyalira ka Mhm, ditu. Bari jeung di jalan oge nya sieun aya gitu di jalan da posisi kan tos wengi gitunya, sabu setengah 11. Abi nyalira gitu ka Garut teh ti Bandung ka Garut. Coba nemean di abi teh terang jalan saleresna mah oh, sebelumnya belum ke Garut gitu? eh atos ka Garut cuman ngangge transportasi umum gitu. Heeh, Cuman pas ayeuna nyusul mah abi teh terang jalan gitu dan nemean. mhm, Tapi abi nya maksakeun we nya? maksakeun ngawantunkeun tah eta lepatna abi teh gitu. Mhm, Abi teh ya mungkin dibalik cerita ieu teh lepatna abi nya eta maksakeun teuing Kang, gitu. tapi dugi eta teh ka itu? Alhamdulillah dugi teh tabunya tabu setengah 12-an Mhm, dugi di ditu teh. Mendak sarerencangan di ditu nu tos ngantosan sadaecana. sadayana sabaraha urang? Sadayana teh dugi ka 6 sampai 7 orang, Heeh, 6, 7 orang. Ngantosan teh di naon namina teh pos pendaftaran, mhm, mhm, ngantosan pos pendaftaran, ngantosan teh tabu 12-an lah nya, tabu iya, 12-an. Ngantos di dinya rese heula Kang, cata-cana mah rese heula, ngopi-ngopi heula lah gitu nya, mhm, sarapan heula, sarapan. Nah, emang dari awal eh niat pendakianna mau malam, mhm, jadi bener-bener malam pendakiannya Kang. Nggak nunggu dimulaina heeh malam, heeh, nggak nunggu subuh atau pagi lah gitu, soalnya mhm, kan emang kejar waktu juga Kang, ada mhm, sebagian yang masih kerja, jadi kejar waktu yang lain juga gitu. heeh, Udah udah apa namanya, pendaftaran, udah heeh, pendaftaran, terusnya briefing lah, briefing grup biasa gitu. heeh, Briefing grup biasa, terus doa-doa juga sebelumnya, sebelum pendakian. Nah, waktu kita briefing tuh ada apa namanya, kayak kayak tim yang di pos Guntur lah gitu ya, heeh, tim pos Guntur gitu, bilang sebelumnya sama tim kita teh, "A, kalau si A-nya mau lanjut pendakian malam, A-nya jangan sampai berhenti di pos 2, jangan sampai berhenti di pos 2. Kalau mau dari pos 1 sampai ke pos 3 aja, jangan sampai berhenti di pos 2. Apapun yang terjadi A jangan sampai berhenti di pos 2." mmm, Itu teh kata si apa namanya, kayak tim penjaga mungkin heeh, ya, kayak tim atau penjaga, penjaga. pengurus. Mhm, Jadi sebelum berangkat, ke dalam tuh udah diwanti-wanti? udah diwanti-wanti sama si A-nya. Heeh, terus itunya? Eee, Mulailah pendakian Kang, Heeh, mulai pendakian, nemu pos 1 alhamdulillah masih aman, mhm, nemu nemu pos 1 alhamdulillah masih aman, terus briefing lagi sama teman-teman, ya ingat-ingat dari kata si A yang tadi yang heeh, heeh, diwanti-wanti, jangan sampai berhenti di pos 2, kalau mau pos 1 sampai ke pos 3 gitu. mhm, Nah, kan kita jangan berhenti di pos 2 nih Kang, mhm, jadi otomatis saya siapin semuanya yang apa namanya, kayak fisik atau apa gitunya disiapin, jangan mhm, sampai, kita berhenti di pos 2 mhm. gitu. Itu jarak dari pos 1 ke pos 2 berapa kilo? Kalau kiloannya mah kurang tahu sih Kang, tapi Heeh, kalau perjalanan kakinya mah kisaran 20 menitan, 20 20 menit, menitan, heeh, 20 menitan. mhm, mhm. Kalau Berarti jalanan mah gitu, lumayan sekitar 3 kiloan ya? kurang lebih ya segitu Mhm, Kang lah kurang. 5 kiloan lah itu kalau 20 menit. Tapi akhirnya berhenti nggak Apa di pos di 2? pos 2? Eee, Kan mulai nih udah nemu Heeh, pos 1, heeh, kita mulai pendakian, lanjut ke pos 3. Kita tuh sebenarnya nggak berhenti sih mhm, di pos 2 tuh, dari ya perjalanan pos 2 ataupun ke pos 3 sebenarnya kita nggak berhenti. Cuman kita tuh kayak ada apa ya namanya teh, gejala, bukan gejala sih sebenarnya, waktu kita ngelewati sungai, salah satu dari teman kita yang bawa tenda, mhm, yang bawa tenda itu tuh tendanya jatuh Kang ke sungai, mmm, jadi tendanya nggak jatuh ke sengaja sungai. ya? Itu nggak sengaja, sangat-sangat Heeh, nggak sengaja. be Tendanya jatuh ke sungai,
eee, semua tim kaget, Heeh. udah kaget tuh, yang lebih kagetnya lagi teman saya langsung nyebur, Kang. Oh, refleks gitu? Pas Refleks langsung nyebur ke tendanya sungai, jatuh dia langsung 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 nyebur karena ya nyelamatin, apa namanya, tenda yang itu tendanya, heeh, heeh tenda heeh, yang nggak itu. mikirin apa-apa gitu ya? Heeh, nggak mikirin apa-apa dia terus, apa namanya, lepas carrier, Mhm, lepas carrier ataupun tas ransel gitu, iya, lepas carrier, dia langsung berenang ke sungai, Kang. heeh, Langsung berenang ke sungai nyelamatin, apa namanya, tenda tenda, yang jatuh ke sungai heeh, itu. Nah, udah, udah dapet tuh si tendanya tuh, alhamdulillah udah dapet sama teman mhm, saya. Ya meskipun saya khawatirnya lebih ke teman saya iya, bener yang, apa bener namanya, bener, yang masuk tadi gitu, heeh, daripada ke tendanya mah. heeh, Nah, alhamdulillah teman saya dapetin tendanya, tapi ya dalam keadaan basah basah lah ya, basah kuyup, kuyup lah ya, soalnya udah maaf, masuk ke itu si sungai. sungainya dalam? Dalamnya mah nggak terlalu dalam sih, cuman bebatuannya, Kang, yang lebih, apa, Mhm, yang lebih dikhawatirin tuh iya, bener bebatuannya bener, sih. Kalau curug, apa namanya itu teh, kalau nggak salah Curug Curug Citiis. heeh, Mungkin, udah ada yang tahu juga keadaan Curug Citiis kayak gimana gitu kan ya. iya, Sungainya mah nggak terlalu dalam, cuman ya bebatuannya, Kang, mhm, buat bebatuannya yang agak curam lah gitunya, iya agak. bener, Nah, udah nyelamatin tenda, kita rest, Kang. mmm, Kita rest tuh dan kebetulan itu tuh pos 2, nggak nyadar juga ya? nggak nyadar soalnya kan ada kejadian tenda yang jatuh Iya, padahal kan gitu. sebelumnya udah diwanti-wanti, Heeh, nggak udah boleh diwanti-wanti istirahat di di pos 2 pos lah gitu. 2 karena ada kejadian seperti itu, Jadi otomatis otomatis tim itu rehat dulu ya. heeh heeh, rehat dulu di perjalanan dari pos 2 mau ke pos 3 Heeh, gitu. selama rehat itu nyadar nggak itu pos 2? Sebenarnya kayak nyadar nggak nyadar sih, Kang, nyadarnya tuh kayak, "Oh ini pos 2 soalnya ada warung, Kang." Heeh, Ada warung, satu warung lah gitu. iya iya, Ada satu warung, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya pos 2 ataupun udah nyampe pos 3 gitu. Tapi mhm, setahu tim saya yang sebelumnya udah, apa namanya, udah searching pos 3 kayak gimana heeh, lokasinya. Itu tuh sebenarnya bukan pos 3 tapi warung itu tuh pos 2. mmm, Warung itu teh yang kita rest tuh sebenarnya itu teh pos 2. mhm, Nah, kita rest di pos 2 nih, Kang. Rest kita di pos 2 sambil nunggu teman mhm, yang tadi basah agak enakan lagi lah gitu badannya, heeh, ataupun ya sampai ganti baju lagi lah biar heeh nyaman gitu kan, heeh, soalnya posisi malam, apalagi di pendakian kayak gini badan pasti iya benar-benar itu kan udah tengah malam ya disebutnya tengah ya? malam, jam 1 lah, sekitar jam 1 setengah 2-an. Kita rest tuh di warung karena kita nggak nyadar itu pos Mhm, 2. Kita rest di warung, Kang. Posisi, pos 2-nya itu ataupun warung itu tuh bawah banget curug, Kang, deketan sama curug, deket banget kayak pinggir lah, pinggir curug pokoknya mah, heeh, pinggir curug banget. Nah kita rest di situ, Kang, heeh, temen kan sambil nunggu ngeringin, sambil mhm, nunggu ngeringin baju. Salah satu teman tuh, ada yang beli makanan, ke warung itu? ke warung itu ada yang beli makanan, tapi warung itu tuh posisinya gelap, Nggak ada ini ya penjaganya? ada penjaganya ada, cuman ada gelap, ada satu lilin kayak gitu, Kang. Jadi tengah-tengah tuh ada satu lilin, Jadi pencahayaannya cuma lilin pencahayaan aja pakai lilin di aja gitu, warungnya? heeh. Emang nggak saya sebut ada, emang ada lilin, ada Mhm, yang jaga gitu, tapi disebut saya bilang nggak ada? ada yang maksudnya, ada yang jaga karena saya lihat ada satu lilin. Heeh, Kalau saya bilang nggak ada, ya emang bener nggak ada sosok, yang nggak ada jaganya? heeh, yang jaganya tuh emang bener nggak ada gitu. Heeh, Nah, ngehnya mah waktu teman beli gorengan, Kang. mmm, Teman beli gorengan nih, si saya nggak tahu ya iya sosoknya iya kayak iya, gimana gitu. Teman beli gorengan, dia bilang kayak gini, "Meser," kayak gitu, Kang, mhm, ke warung yang di situ teh, ada yang jawab? "Meser." Ada ada yang jawab, Bang. Jawabannya pun jelas banget terdengar sama tim kita lah Heeh, gitu. Dia jawab, "Mangga." itu sosok Mangga, maksudnya yang jawabnya cowok apa cewek? cowok, yang jawabnya cowok. Heeh Dia bilang, "Mangga," gitu. heeh, Kan
apa sih namanya, nggak berpikir jauh kemana-mana aja gitu, soalnya kan udah ada yang jawab juga sebelumnya Heeh. mangga kan gitu. Kita asik aja makan, pesan-pesan, pengen gorengan, makan-makan lah Mhm. gitu, meskipun gorengannya dingin tapi kan makan-makan Iya, aja lah langsung lah saat gitu, itu mah heeh. lagi lapar ya. Lagi lapar banget Kang, jadi Heeh. saya ngejaga apa namanya, persiapan di karir saya itu buat di atas nanti Iya iya iya. gitu. Nah udah ada yang bilang mangga itu tuh, kita asik makan, terus temen temen Heeh, apa namanya, yang udah ngeringin baju udah iya. kering, terus kata kata tim, ketua tim lah ya, Mmm, kata ketua tim, "Ya udah ayo kita lanjut," gitu. Eee, Pas lanjut kan mau bayar dulu lah Kang ya, soalnya udah iya makan kan, bener. udah makan. Heeh. Pas mau bayar Kang, sabaraha heun lah, Mhm. sabaraha heun, teu aya nu ngawarok Kang, Nggak ada orangnya maksudnya? nggak ada orang Kang. Di warung itu teh sebenarnya nggak ada orang, Nah, sebelumnya itu yang bilang mangga, nggak tahu nggak tahu. Saya juga nggak tahu siapa yang bilang mangga, tapi suaranya di dalam warung. tapi pas waktu bilang itu, temen Kang Sandi berarti ya? Teman-teman kan Itu sempet lihat nggak ada orangnya di dalam? nggak ada, soalnya kan pencahayaannya satu lilin di tengah itu Kang, jadi ke Oh, belakangnya itu emang heeh. benar-benar gelap gitu. Mmm, Pas mau bayar, sabaraha heun, sabaraha heun sana teh nya, mhm. sabaraha heun, tapi teu saya balesan wae, Nggak ngebales. teu ngabales wae Kang dinya teh. Heeh, Nyebat we ka nu nya ketua tim teh, "Ieu teh aya jalmina." mhm, Nah, kan ai ketua tim mah tos ngertilah gitu kan nya, iya, tos ngerti anjeunna teh. Ngantos hayu, "Hayu weh, hayu angkat weh, disipkeun we na artos di dieu." simpen aja gitu ya Nya mungkin, heeh, heeh, "Simpen we na artos di dieu, nembe jajan sabaraha wae, simpen we heeh, artosna di dieu," gitu, "sing heeh, jujur." heeh, heeh, Gitu. karena kita udah makan juga ya, nggak Nah, udah enak ya, makan, heeh, heeh. Pas di situ Kang, kita lanjut tuh, lanjut pendakian wah, lanjut pendakian, karena emang awalnya kita nggak sadar itu pos 2. mhm, Waktu pendakian tuh kayak yang dibutain nggak, maksudnya penglihatan gelap penglihatan, semua itu? gelap semuanya, yang sebenarnya jalur yang harusnya dari pos 2 itu ke kanan Mhm, buat masuk ke pos 3, kita malah kayak ngebabat jalur yang udah ditutup gitu, ke kiri, ke kiri lurus? ke Oh ke kiri, kiri, maksudnya ke kiri, heeh, tapi maksudnya emang, ke kiri. jalur kiri itu ada jalan juga? Ada jalan, cuman kayak yang udah ditutup gitu, tapi ke kanan emang gak kelihatan sama sekali, Kak. Heeh. Ke kanan gak kelihatan sama sekali soalnya saya yang paling depan, Oh kebetulan Kang Sandi yang di saya yang paling depannya, depan, heeh. Kan tapi yang lain di belakang juga emang lihat posisi dari ke kiri itu ada jalan, ada yang jalan, ke ke kiri ada kanan jalan, enggak? ke kanan nggak ada. Yang Heeh, lain mah gitu, soalnya kan ikutin saya aja terus mhm gitu. mhm, Udah masuk ke kiri karena mhm, udah babat jalur kayak gitulah, mhm Kang, ya. mhm. Sampai-sampai tuh subuh lah gitu, sampai subuh, terus kata ketua tim tuh bilang, "Udah subuh, istirahat dulu aja." Gitu, Heeh, istirahat dulu adzan aja. awal mungkin ya? Sebelum lah kayaknya mah, Sebelum sebelum, ada sebelum adzan awal heeh, sih. Sebelum adzan awal, istirahat tuh Kang, saya di di jalur tuh, pertengahan perjalanan di berarti pertengahan. belum nyampai pos 3? Belum nyampe pos 3 Kang. Nah, pas saya istirahat, Heeh, saya kan disuruh istirahat nih kan, disuruh istirahat, ketua tim sama yang lain posisinya di atas semua, ya beda 1 meter, 2 meteran lah ya. mmm, Saya pindah posisi ke paling belakang, saya pindah mhm. posisi ke paling belakang, Itu kata inisiatif apa, inisiatif Kang Sandi? nggak tahu inisiatif, nggak tahu apa, tapi kayak yang refleks gitu kan, ada Heeh, jal mau, "Ya udah ah Sandi di belakang aja weh," gitu waktu heeh, mau istirahat teh. heeh, Pas istirahat, tidur nih Kang, saya Kang, mhm, tidur. Karena emang nggak nemu apa, jalan yang datar, mhm, mau nggak mau saya tidurnya di trek pendakian. Sebenarnya itu emang dilarang sih di semua pendakian kalau mau rest di trek, sebenarnya itu mhm, emang benar-benar dilarang. Cuman emang kayak nggak ada orang sama sekali Kang, mhm nggak ada orang mhm. sama sekali. Kita tidur tuh di situ,
di Di trek tengah pendakian. trek gitu. Heeh, di tengah trek teh kita tidur. Nah, udah tidur tuh saya juga kaget sih, Kang. Heeh. Saya juga kaget. Karena kan posisi saya paling bawah, paling belakang. Pas udah kalau udah tidur mah adzan awal, udah kedengar adzan awal. Hmm. Udah kedengar adzan awal, ada yang bangunin. Temen. Enggak, saya nggak tahu ada yang bangunin saya. Tapi saya sosoknya sampai sekarang pun saya masih ingat sosoknya. Makhluk. Ya. Seperti. Petani. Kayak petani gitu, cowok. Sampai sekarang udah 2 tahun mungkin ya. Ya. Udah 2 tahun, udah 2 sampai 3 tahun. Sampai sekarang saya masih ingat sosoknya. Kayak gimana. Saya posisi paling bawah, terus ada yang bangunin tuh kayak apa sih namanya tuh? Nepak lah gitu kan sampean teh, nepak anu sampean. Bangun, gerak gugah. Bilang gitu orangnya. Iya, gerak gugah. Kan abi nembe gugah kieu pisan mah janten teu fokus geuningan Kang nya, janten buyeur lah si mata teh. Can ngumpul semuanya nyawanya. Tah eta can ngumpul sadayana gitu. Termatos kajadian nu kamari rada sok gitu nya. Ayeuna katambihin ieu. Pas dibangunkeun abi teh nya pas beunta gugah nah ieu mah jalur trek. Nya ieu mah trek sanes kangge diistirahatkeun. Iya. Saur anjeunna teh saur sosok eta. Pas beunta abi teh kan ngagugahkeun di luhureun abi Kang nya, ngagugahkeun di luhureun abi. Bro, saya beta atau bray, udang ieu mah trek gitu kan abi. Masih nabi nate ngalikna ka luhur nya. Pas abi malik deui ka handap. Eta teu aya Sehana sosok nu ngagugahkeun abi. Sosok nu ngagugahkeun abi teh eta teu aya. Langsung hilang, tapi karaos pisan kanu kaki abi bahwa anjeunna teh ngagugahkeun abi. Tapi bukan mimpi. Sanes mimpi eta real pisan soalnya karaos ku abi nya karaos ngagugahkeun gitu sareng abi buyeur katinggal kumaha sosokna nya eta sanes ngimpi tapi eta real lah gitu karaos pisan ku abi gitu. Muka jelas. Muka mah teu danten siga anu ngagugahkeun biasa gitu Nepak we nya. nepak biasa gugah ieu mah trek gitu sanes kangge istirahat soak abi Kang di dieu Langsung kagetnya. Kaget pisan anu langkung kaget deui mah pas atos ngagugahkeun ya sadayana terus digugahkeun sadayana pas nya tos sadar sadayana pas abi ninggal ka paling kiri jarak 1 meter atau 2 meter eta jurang Pinggir yang anak-anak tidur. Anak-anak tidur tuh 1 meter atau 2 meter 1 meter sampai 2 meter jurang. Untung teu motah nya. Tah eta untung nya masih alhamdulillah ka Gusti Allah masih nang tayungan gitu nya Kang nya. Masih kena disalamatkeun gitu. Jeung dugi ka ayeuna ge abi masih penasaran gitu ngagugahkeun abi teh maksudna teh janten Saha gitu nya. nya saha gitu nya saha mah otomatis Kang nya ada terang gitu. Sareng tujuanna naon gitu. Abi teh duka tujuanna nya nyilakakeun nya dukanya Allahu alam Kang nya. Iya. Duka nyilakakeun da soalna abi pinggir pisan jurang. Duka nyalametkeun abi. Tapi nya abi berpikirna nyalametkeun abi meh abi teu motah panginten mumpuna gitu janten sok gerak gugah lah gitu. Nah, pas gugah sadayana soak sadayana kitu. Semua pasti kaget lah pas bangun meureun Jurang lihat pinggir. benar-benar jurang eta mah. Tapi waktu sebelum tidur ya, maafkan Ya. mungkin agak gelap ya. Mun Itu enggak kelihatan. teu katinggal pisan bahwa 1 meter atau 2 meter eta teh jurang nyampami eta katinggal jurang abi moal bobo di dinya gitu. Abi moal bobo di dinya pasti milari tempat anu langkung aman lah gitu. Iya. Nya kusabab teu katinggal pisan bahwa di pinggir eta teh jurang nya abi tidur di dinya we da abi ngarasa aman gitu. Ya. Abi ngarasa aman tah ya jurang atan api naon. Karena emang udah capeknya Kangnya. Nya udah capek. Nah pas tos digugahkeun eta nya pasti penasaran lah gitu nya Kang. Pas rada luhur naik salit nembe we katinggal Kang. Ketinggal maksudnya? Katinggal maksudna bahwa anu semalam ku abi dilewati teh eta trek anu tos dilarang. Katinggalna pas abi tos rada luhur saalit. Danten posisina ieu pos 3, ieu trek pendakian nu dilarang.
abi teh ngalangkung trek teh ngalangkung anu pendakian ieu Oh tapi kan salah treknya, mun tapi tetep nyampe ke pos 3 gitu nyambung, teu nyampe ka pos 3 mah janten nyampena teh langsung ka puncak hiji. langsung ke puncak Langsung hijinya. ka puncak hiji eta mah nyampena Kang. Anu dilarang eta teh gitu. Nah karena tos kaget gitunya bahwa barudak bet teu nyampe ka pos 3 gitu. Ya. Bet bisa lewat dieu nya daek teh daek urang kudu neruskeun we heula nepi ka puncak gitu. Jadi pas alhamdulillah nyampe ka puncak hiji nya, puncak hiji karena pos Guntur kan aya 3 puncak, pos Guntur aya 3 puncak. Abi nyampe di puncak hiji teh, abi bikin tenda di sana Kang. Bikin tenda di puncak hiji teh. Nah pas bikin tenda teh kan ada pendaki nu lain ya, ada pendaki nu lain. Nanya ke salah satu tim kita teh. Naha cenah si Ahmad tiasa nyandak carrier dugi ka puncak hiji. Maksudnya biasanya Nyandak carrier atau nyandak perlengkapan. Iya. Sebenarnya lamun kita ngalangkung ka pos 3, si barang-barang nu kita dibawa teh disimpan di pos 3 Kang. Oh harusnya. Harusnya mah Semua itu yang sana jadi dititip ke mau tenda, mau carrier, mau perlengkapan apa disimpan di pos 3. Emang udah aturan? Memang udah aturan yang udah aturan. Karena kan nggak ngelewat ke situ, jadi ya otomatis kita bawa aja gitu sampai ke atas. Kita bikin tenda di apa namanya di puncak 1. Bikin ya tenda di puncak 1. Ada pendaki yang lain nanya, nah si A biasa nyandak carrier ka luhur gitu. Nah biasa nyandak carrier ka luhur. Tapi kayak kesangan Kang masih kena rawas soalnya kayak inget-inget gitu. Masih kena inget-inget tuh. Kedah eueuh lah sigana mah. Nah. Ditampi Kang. Berarti jalan kadinya mah teu ngalewat pos 3 langsung ke puncak hiji. Ka puncak hiji. Lebih deket berarti. Janten sami wae sih salaresna. Cuma nggak ngelewat pos 3 mungkin. Soalnya posisinya di pos 2 teh jantan ngalingkup gitu Kang. Nah tengah-tengah eta teh jurang anu nembe nya ku abi di boboan teh lah. Nyampe di puncak teh nya anu naros nembe teh kan. Nah bet biasa nyana carrier ka luhur. Nah da abi mah nu sanes ditahan di hareup. Saur anjeunna teh da abi mah ditarahan di hareup. Abi nyarita ka anu pendaki nu sanes. Nya bahwa abi teh lepat jalur. Bahwa abi teh lepat jalur salaresna ngalangkung ke kanan, abi norobos ka paling kiri. Orang ya aneh oke jauh nah biasa nah padahal nya katinggal jelas lah ibaratnya pami normal mah ya pami normal mah katinggal jelas jalur teh ka paling kanan gitu tapi nah abi bet ka kiri gitu Kang. Nah abi bet ka kiri yang dijatos dijelaskeun sareng anjeunna istirahat lah gitu nya da karena ruas keneh gitu dugi ka puncak hiji ge. Istirahat anu 2-3 orang mah lanjut ke puncak 2. Lanjut ke puncak 2 tapi bentar turun lagi. Yang lain nunggu di puncak 1. Nah pas di puncak 1 tuh kan bikin tenda. Bikin tenda turun badai kan. Maksudnya? Hujan badai angin. Hujan badai angin. Nah karena emang nggak memungkinkan tenda di situ untuk pasang tenda di situ ya karena emang tujuannya sih maunya nyampe puncak 3 cuman kan keadaan emang nggak memungkinkan. Ya udah kita turun aja Kang. Jadi turun lagi nggak diterusin ke atas. Nggak diterusin ke atas soalnya kan emang hujan gede gitu kan turun badai. Ya udahlah next time kalau mau ke sini lagi belum saatnya ya. Nah pas turun kan posisinya tuh badai hujan. Kita bawa tenda ya bawa perlengkapan turun lagi buat ke pos 3 karena kelihatan kan kalau dari atas mah emang kelihatan juga soalnya udah siang kan jadi kelihatan jalur yang benar yang mana gitu. Itu jam berapa tuh? Siangnya tuh
nggak terlalu siang, jam 8-an lah, jam 8 jam 9. Pagi ya? Heeh, tapi ya udah kesorot matahari banget Iya lah, jadi iya, udah jelas lah jelas lah gitu. jalan. Pas turun enggak nyampe pagi, Kang. Kalau nggak salah mah sore sih, sore mau ke maghrib. Soalnya kan itu tidur dulu, istirahat dulu di atas, yang di puncak satunya. Di puncak 1 sempat tidur dulu. Sempat istirahat dulu. Nah mau turun tuh kayak sorean, Kang, lah sore. Heeh. Turun sore, pas turun nih kita ke bawah. Posisi paling belakang tuh teman saya, namanya Teguh. Iya. Namanya Teguh. Emang kelihatan sih dari sama saya juga, emang kelihatan waktu saya ngelihat Teguh, ada yang ngikutin Teguh, Kang. Maksudnya yang orang, Bukan orang, sosok. sosok lagi itu yang ngikutin Teguh. Emang kita kan buru-buru, kita buru-buru ke bawah, buru-buru nyampe pos 3 karena emang cuaca nggak memungkinkan. Pas turun tuh saya lihat ke atas, lihat ke Teguh yang paling belakang, ada yang ngikutin Teguh. Jelas itu. Jelas. Sama Sandi Sama Sandi kelihatan wujudnya jelas. gitu. Sosoknya apa? Sumo, Kang, lah. Gede. Ya, ageung janten genderuwo lah. Ageungna benar-benar ageung, kan nu dipengkeran Teguh. Ageung pisan. Teguh oge dugi ka ngagorowok gitu. Jajan ngagorowok Teguh ge. Teguh ge saleresna mah ngarumaoskeun gitu bahwa di pengker abdi teh aya nu ngikuti gitu, aya nu ngikuti. Ya saha sih gitu nu di pengker abdi teh. Da padahal di pengker teh aya saha deui gitu. Barudak mah tos dihandap sadaya. Tos dipayun. Anjeunna paling pengker. Itu yang lihat Kang Sandi doang atau sama yang lainnya? Yang lain juga enggak deh kayaknya, mah enggak semua tim lihat gitu. Emang saya juga kan enggak sengaja lihat ke belakang gitu kan. Enggak sengaja lihat ke belakang, pas lihat ke belakang pas benar-benar sosok itunya tuh ada belakang Teguh, kan. Pas banget. Teguh teh yang pamit saur sunana mah buru atuh gitu. Buru ke anak-anak yang di depan mungkin ya. Sok buru atuh turun kan gitu. Tapi ternyata nah buat kudu ngabuburu gitu. Aya naon buat kudu ngabuburu. Ya abi mah ngertosna teh nya da abi ninggal sosok nu eta kan. Karena jelas kelihatan. Jelas pisan eta mah. Kang Sandi kaget bener. Sanes kaget deui, Kang. Abi oge nyuruh kanu payunan abi sok enggal ayo buru gitu. Ya meskipun kaki abi sakit pisan oge nya abi sempat eureun heula kumaha heula. Oyong saleresna mah dugi ka pos 3 pisan teh. Ya dah ku sabab ninggal sosok nu eta ya, Kang. Pas dugi ka pos 3 dicaritakeun sadayana ku Teguh teh. Itu Kang urang aya. Kang Teguh bilang. Kang Teguh teh ke anak-anak. Itu nah urang buat ngabuburu. Itu Kang urang aya nu ngilu. Itu Kang urang jangkung badag. Saur anjeunna teh gitu. Nya abi langsung nyebat oge ka Teguh. Apal, Sandi apal. Soalnya Sandi melong ka Teguh gitu. Ya anu sanes mah dukanya, duka terangatan abi henteu gitu pas diceritakeun ka Teguh. Oh pantesan Teguh teh enggak buru-buru gitu nya. Teguh teh enggak buru-buru. Sok turun gitu. Ya eta penyebabna, kan. Sosok eta. Reaksi orang-orang setelah Teguh bicara? Ya otomatis kaget sadayana. Kaget sadayana eta mah. Ajeng anu lebih kaget deui teh nya nu bikin dramatis teh gitu, Kang, nya. Kan poek pisan ya nya, poek pisan pas turun teh. Di pos 3 sadaya pendaki di pos 3 nyenteran ka abi, Kang, ka tim abi ka luhur. Nyenteran sadayana eta mah sabaraha orangnya dugi ka 50 mah langkung pangitannya anu di pos 3 teh. Nyenteran ka abi ka luhur sadayana pas abi turun teh enten dikasih pencahayaan kudu dihadap. Iya. Dikasih pencahayaan karena gelap ya. Karena gelap, Kang, asli. Karena gelap pisan. Dikasih pencahayaan di pos 3 teh. Nah, alhamdulillah turun ke pos 3. Turun di pos 3 teh nya nyimpang kana mina teh ka Abah Guntur lah nya. Warung Abah Guntur. Nah, pas nyampe warung Abah Guntur teh kaget. Abah Guntur ge kaget. Abah Guntur teh yang penunggu pos 3. Gak tahu penunggu atau apa ya, Kang. Soalnya kan
emang terkenalnya tuh pos 3 tuh disebutnya pos Abah Guntur Heeh. gitu. Oh, di sana ada Ada penjaganya. penjaganya. Hmm. Abah Guntur pun sampai kaget kan. Soalnya ini teh baru pertama kali kejadian. Seperti yang Kang Sandi rasain. Sama tim yang lain. Hmm. Sama tim yang lain tuh baru pertama kali kayaknya mah di Guntur Hmm. kejadian kayak gini sampai orang-orang bawa bawa carrier ke puncak. Padahal kan masuknya mah ke pos Via Citis Hmm. yang harusnya lewat pos 3, tapi Hmm. kenapa tim yang ini Belok gak kiri. nyampe? Itu Dari awal udah janggal ya. udah janggal pisan Kang dari awal oke gitu nya, dari mulai tenda jatuh, Iya. dari mulai anu jagi warung taya Orangnya. orangna gitu nya, taya orangna, terus trek anu kapali kanan dipoekeun, terus anu ngagugakeun api, terus dicaritakeun sadayana dugi ka pas turun aya nu ngikuti oge dicaritakeun sadayana ya kan nu jagi eta teh. Kaget Kang ruaseun anjeunna oge. Reaksi orang itu. Nya pannya padahal anjeunna teh nu jagina lah gitu nya. Abet bisa ulang kieu atanapi abet biasa kejadian kieu gitu. Tapi sebelumnya si yang penjaga itu nggak pernah, maksudnya nggak bilang dulu juga ada gitu, enggak. Cuma dia kaget aja ada kejadian seperti itu. Nya nu nyenteran abi teh awalna sigana mah dipiwarang ku anu di pos 3 eta sok senteran nu di luhur. Abet aya jalmi di luhur nyanyana carrier. Nyanyana tas lah gitu, kagetna teh di dinya jonton di senteran lah gitu di handap teh. Tos dicaritakeun sadayana ka Abah Guntur, nya nu jagi di dinya di pos 3. Istirahat we Kang abi di dinya teh. Suruh istirahat di pos 3. Ya, suruh istirahat di pos 3, lanjut pulang besok gitu. Pulang besok. Karena waktu itu udah agak sore mungkin. Agak sore emang. 2 hari 3 malam sih targetnya mah, soalnya kan ngejar waktu yang kerja. Iya. Nah, pas Abah Guntur bilang kayak gitu tuh kayak gimana ya Kang ya? Ada hal yang janggal lagi sih sebenarnya. Saat pulang itu terakhir hal yang janggal. Seperti apa? Hal yang janggal itu kejadiannya siang sih Kang. Siang pas pulang habis dari Abah Guntur kayak ada pos tiket gitu, pos tiket gitu. Nah, kita tuh dipinta tiket enggak dipinta tiket. Kita tuh bahwa semalam kita tuh nggak lewat sini Kang. Yang pos 3 kan emang gak kelewatan. Enggak, dari pos 3 ke bawah ke pos 2, masuk ke pos 2. Kita tuh nggak lewat sama sekali yang kelewatan waktu pulang. Itu tuh pos 2. Nggak tahu pos 2, nggak tahu tempat buat karcis kayak gitu sih. Penyerahan karcis mungkin ya. Penyerahan karcis. Dari awal kita dapat karcis diserahinnya di pos itu mungkin diserahin ya. di pos itu tuh ya dengan persyaratan kita bawa sampah. Itu ke sampah biasanya. Itu ke sampah. Hal janggalnya teh ada wengi ge abi mah teu ngalangkung ka dieu. Gitu nya sareng-sareng gitu. Ada wengi mah abi teu ngalangkung ka dieu. Tapi nah ieu siang aya gitu. Janten siga di awal keneh oge udah disesatkan. Eta kan. Di awal keneh di pos 1 bade ka pos 2 ge sigana nyatos dipoekeun we eta mah. Berarti dari awal nih ya, setelah masuk tempat itu gerbang nggak masuk ada apa maksudnya kan pengambilan tiket, registrasi dikasih tiket. Setelah itu harusnya ada yang pos itu untuk menyerahkan tiket. Enggak, kayaknya mah dari udah lewat pos 1 baru ngelewat yang itu. Setelah pos 1 kan. Setelah pos 1. Tapi ya emang dari awal kayak yang udah disesatin. Jadi pendakian itu mah emang benar-benar mistis, terus benar-benar janggal banget Kang. Dari pendakian yang lain cuma Guntur kan yang benar-benar mistis bagi saya gitu. Udah ke Cikuray, ke Pangrango ataupun ke kemana sih, ke Burangrang ataupun ke tempat yang lain, meskipun tempatnya emang lebih mistis dari Guntur, tapi Guntur yang paling mistis buat saya sama teman-teman yang pas di Guntur yang ngerasain seperti itu. Di Guntur ya sekali ngerasain tuh jadi benar-benar kayak ditemongkeun kabeh
gitu kan. Di gunung lain mah nya biasa wae Biasa. gitu nya, biasa wae. Tapi di Guntur mah siga anu ditemongkeun Ah. sadayana. Itu pun Kang Sandi aja yang lihat sama teman Heeh, yang lainnya enggak. yang lainnya enggak sih, yang lainnya mah. Nah, Udah janggal yang di penyerahan sampah, mhm, lanjut deh turun ke bawah, pulang pakai transportasi umum. Soalnya kan motor awalnya kan Sani pakai motor berangkat, awalnya pakai motor karena ada saudara di apa namanya, Di di Garut juga. Garut juga. Heeh. Sani titipin motor ke yang di Saudara. saudara. Sani pulang bareng-bareng sama teman yang lain pakai transportasi umum ya karena emang Lelah capek, ya. karena emang capek itu kan. Jadi ya udahlah ngikut transportasi umum aja sama teman-teman. Itu sih Kang pengalaman mistis buat Sandi. Pengalaman pertama yang Pertama, janggal. pertama paling janggal itu yang di Gunung Guntur asli Kang. Kayaknya harus minum dulu Kang Sandi. Sampai keringetan gini. Yang keringet di siganu kabayang si sosok teh kumaha gitu nya. Dugi ka ayeuna ge siganu kabayang kene gitu sosok teh kumaha. Siga teh hilap-hilap dugi ka Padahal ayeuna udah 2 tahun. nya 2 sampai 3 tahun gitu. Tapi teh hilap-hilap gitu. Ya baya eta ngabuktikan bahwa eta teh leres gitu Kang. Eta teh leres ayana lah gitu. Bukan hoax ya. Sanes hoak lah. Janten Kang Enu bade pendakian tong maksakeun lah gitu ibaratna. Pami urang can siap atanapi naon ulah maksakeun. Pesan ya buat yang suka hiking ya. Walaupun kita udah prepare sebelumnya, kalau hati enggak apa sih namanya? Enggak ngizinin, jangan maksain lah ya. Daripada ada apa-apa ya. Mending kita bisa pulang lagi. Kalau nggak bisa pulang kan ribet kan. Ya, Orang itu. tua yang Nah, oke Kang Sandi, makasih banget ceritanya. Agak merinding ya. Anas merinding nih Kang, hareudang pisan deh. Buat sahabat Tete yang ingin bercerita seperti Kang Sandi bisa dikirim via email di baliktemaram@gmail.com atau di IG kami di baliktemaram.id atau juga bisa komen di channel ini ya. Nanti kita follow up. Mungkin ada satu pesan buat anak-anak atau teman-teman sebelumnya. Pesan anak-anak. Buat ke anak-anak atau ke orang-orang yang hiking juga. Paling ke orang-orang yang hiking sih Kang. Janten sarana mah pami urang bade naek atanapi bade hiking terutama izin heula ka orang tua gitu nya. Ulah maksakeun abdi siap tina persiapan siga pendakian, alat-alat pendakian urang geus aya tapi tanpa izin orang tua mah mending entong lah Ya, gitu. benar. Pilihna nya Doa orang tua ya. nya beli kajantenan siga abdi dieu nya alhamdulillah masih kene di tayungan gitu teu dugi kalebet ka jurang atanapi dugi ka disesatkeun langkung sesat gitu nya. Eta sih pesanna mah kada aya izin ti orang tua sareng tong maksakeun eta hungkul sih. Oke, nuhun Kang Sandi. Jangan lupa buat sahabat-sahabat dibunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kita. Dan ingat, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.